Judul yang teman-teman baca dalam video ini adalah kisah nyata yang dialami oleh salah satu klien Accurate. Sebuah perusahaan distributor handphone justru rugi 600 juta setelah menggunakan Accurate Online. Begini kronologi singkatnya. Sebelum menggunakan Accurate Online, perusahaan ini baik-baik saja, penjualan lancar, stok barang selalu tersedia, dan laporan keuangan yang dibuat manual menggunakan Excel menggambarkan bahwa perusahaan ini untung besar. Pemilik usaha mempercayakan pengelolaan usahanya kepada admin yang sudah lama bekerja bersamanya dan didukung oleh sales andalan yang selalu berhasil menjual handphone ke toko-toko handphone langganannya. Seiring perkembangan usahanya yang semakin besar, pemilik usaha memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk mencatat pembelian dan penjualan handphone, mengontrol stok, dan membuat laporan keuangan secara real time dan otomatis. Setelah sekian bulan menggunakan Accurate, pemilik usaha mencoba melakukan stock of name dengan fitur stock of name yang ada di Accurate Online yang mereka sebelumnya tidak pernah melakukan stock of name. Disinilah masalah mulai muncul. Stok di gudang tidak sama dengan stok yang ada di sistem Accurate Online. Banyak barang di gudang yang jumlahnya kurang dari yang seharusnya. Awalnya, pemilik usaha mengira Accurate lah yang salah. Namun setelah konsultasi kepada kami sarankan untuk membuka laporan mutasi barang. Di sana sangat jelas mutasinya. Angka mutasi yang dihasilkan oleh Accurate Online tidak ada yang janggal dan seharusnya pas. Apakah ada maling yang mencuri barang sehingga ada selisih stok yang terjadi? Setelah menanyakan kepada bagian gudang, setiap kepulangan selalu ada pengecekan oleh petugas keamanan. Dan pantauan CCTV juga tidak pernah ditemukan adanya gerak-gerik yang mencurigakan. Lalu kami menanyakan kepada pemilik perusahaan apakah memberi akses kepada admin untuk edit transaksi. Pemilik hanya menjawab beliau tidak tahu karena semua sudah diserahkan kepada admin yang sudah dipercayai bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Disinilah mulai ditemukan titik terang. Kami menyarankan kepada pemilik perusahaan untuk melihat laporan log activity user yang ada di Accurate Online. Dan benar saja, banyak transaksi yang diedit oleh admin tersebut. Ada penjualan handphone yang awalnya kuantitasnya 20 diedit menjadi 15. Dan banyak lagi jumlah lainnya yang diedit serupa. Salah satu kelemahan perusahaan ini adalah masih melakukan penerimaan pembayaran melalui cash. Salesman dan admin kepercayaan memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi. Admin membuat invoice dengan kuantitas 20 dan dibawa oleh salesman ke pelanggannya, lalu menerima pembayaran cash atas 20 handphone tersebut. Lalu admin melakukan edit invoice di kantor menjadi 15 dan menyetorkan uang ke rekening kantor hanya atas penjualan 15. Hal ini bisa diketahui berkat kerjasama dari pelanggannya yang mau diajak kerjasama oleh pemilik distributor ini untuk mencocokkan ulang atas invoice yang sudah diterima dengan invoice yang terdata di sistem Accurate Online. Setelah dilaporkan kepada pihak berwajib dan bukti-bukti perbedaan invoice antara yang diserahkan kepada pelanggan dengan invoice yang ada di laporan keuangan Accurate Online hasil edit, membuktikan bahwa memang ada kecurangan yang dilakukan oleh admin dan sales kepercayaan perusahaan ini. Tanpa Accurate Online, pemeriksaan ini tentu saja sangat sulit dilakukan. Namun dengan bantuan Accurate Online, penelusuran transaksi bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan sekitar 600 juta lebih dan masih terus dilakukan stock of name. Dari kisah nyata ini, sebaiknya pemilik usaha jangan pernah mempercayakan 100% bisnisnya kepada orang kepercayaannya. Tapi percayakan bisnis ini kepada sistem yang terbukti handal dan akurat seperti Accurate Online. Di Accurate Online, kita juga bisa batasi hak akses user agar tidak bisa diedit atau dihapus transaksinya. Accurate juga sudah masuk dalam Top Brand Award sejak 2017 sampai sekarang. Dan bisa teman-teman lihat langsung di website Top Brand yang kami lampirkan linknya di deskripsi video ini. Bagi pemilik distributor atau toko handphone yang ingin melihat Accurate Online, yuk langsung ke overview-nya. Jika teman-teman memiliki toko handphone, teman-teman bisa menggunakan Accurate POS untuk melakukan transaksi penjualan di toko handphone teman-teman. Ini adalah overview dari Accurate POS. Untuk mencatat penjualan, teman-teman bisa cari barangnya atau teman-teman bisa pilih barangnya. Di sini sebagai contoh, saya pilih iPhone 17 Pro Max. Nah, di sini ada beberapa varian iPhone 17 Pro Max-nya. Ada warna biru, hitam, oranye, dan putih. Di sini juga ada varian memori, ada 8/1 TB, 8/256 GB, 8/2 TB, dan 8/512 GB. Sini kita coba pilih untuk warna biru, memorinya 8/1 TB. Di sini otomatis gambarnya berubah. Lalu untuk warna oranye juga kita bisa lihat warnanya otomatis berubah. Lalu misalkan kita mau coba memori yang 256. Nah, untuk harganya otomatis juga berubah. Selanjutnya, setelah kita sudah pilih untuk warna dan memorinya, sebagai contoh di sini saya pilih memori yang 8/1 TB. Harganya otomatis berubah di sini. Selanjutnya di sini kita wajib scan email. Di sini sebagai contoh saya coba scan. Nah, setelah sudah teman-teman isi nomor emailnya, otomatis akan seperti ini. Setelah sudah muncul nomor emailnya, teman-teman bisa klik simpan. Setelah sudah seperti ini, kita bisa lihat detailnya di sini. Nah, di sini udah ada kuantitasnya dan nomor emailnya. Di sini teman-teman juga bisa edit kuantitasnya.
teman-teman tinggal klik aja. Di sini bisa teman-teman rubah untuk warna dan memorinya. Kita klik simpan. Setelah itu teman-teman bisa isi untuk nama pelanggannya. Setelah sudah teman-teman isi nama pelanggannya, selanjutnya teman-teman bisa klik bayar. Nah, di sini untuk pembayarannya ada tunai, non tunai BCA, dan QRIS. Lalu ada cara split. Untuk metode pembayaran split ini adalah pembayaran secara gabungan, cara tunai dan non tunai. Di sini ada bisa dipilih nih. Pilihan pembayaran pertama misalnya tunai, lalu pilihan pembayaran keduanya secara non tunai. Sebagai contoh di sini saya coba pembayaran secara non tunai. Di sini saya pilih BCA. Untuk pembayaran BCA ini bisa dibayar menggunakan ATM BCA atau kartu kredit BCA. Setelah sudah saya klik BCA, lalu saya klik bayar. Nah, di sini kita klik ya. Nah, transaksi berhasil. Setelah seperti ini, teman-teman juga bisa kirim struk melalui nomor WhatsApp atau via email, atau juga teman-teman bisa cetak struknya. Lalu setelah itu kita klik selesai. Nah, seperti itu cara mencatat penjualan di Accurate POS. Jika perusahaan teman-teman merupakan perusahaan distributor, untuk mencatat penjualan, teman-teman bisa menggunakan modul penjualan yang ada di Accurate Online. Ini adalah overview dari dashboard Accurate Online. Jika memerlukan surat jalan, teman-teman bisa membuat surat jalan dari modul pengiriman pesanan. Kita ke modul penjualan, modul pengiriman pesanan. Sekarang kita coba dulu untuk buat fakturnya. Kita klik faktur penjualan. Kita coba buat penjualan ke Intan Sale. Jika mengirim barang yang menyusul, kita bisa edit di sini di bagian informasi lainnya. Lalu kita klik faktur di muka mendahului pengiriman. Lalu kita balik lagi ke rincian barang. Kita isi untuk nama barangnya. Misal iPhone 16 Pro Max. Oke, di sini teman-teman bisa sesuaikan kuantitasnya. Di sini sebagai contoh saya isi 5 unit. Lalu jika ada pajak PPN-nya, teman-teman bisa checklist di sini. Lalu teman-teman bisa isi nama gudangnya. Di sini sebagai contoh saya isi gudang utama. Otomatis stoknya di sini bakal muncul. Ada 86 stok di gudang utama. Lalu teman-teman klik lanjut. Lalu setelah barangnya sudah kita masukkan, sekarang kita cetak invoice-nya. Nah, seperti ini tampilan invoice dari Accurate Online. Setelah sudah teman-teman cetak invoice-nya, sekarang kita klik tutup. Sekarang kita proses invoice ini ke surat jalan. Kita ke modul penjualan, lalu kita pilih yang pengiriman pesanan. Teman-teman pilih kirim ke pelanggan Intan Sale. Setelah teman-teman sudah isi ke Intan Sale, lalu kita ambil dari faktur di muka. Kita pilih ini. Nah, di sini sales invoice-nya sudah muncul. Teman-teman bisa klik lanjut. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman klik barangnya, lalu ke bagian nomor emailnya. Untuk nomor email ini teman-teman bisa scan atau teman-teman bisa pilih di import data, lalu pilih nomor emailnya. Karena kita jual 5 unit, jadi kita pilih 5 nomor emailnya. Lalu kita klik pilih, kita klik lanjut. Setelah sudah teman-teman isi untuk nomor emailnya, sekarang kita cetak surat jalannya. Nah, seperti ini untuk tampilan surat jalan dari Accurate Online. Setelah itu kita klik tutup. Untuk melihat mutasi stok, kita bisa klik modul persediaan, lalu teman-teman bisa pilih barang dan jasa. Klik list hijau yang ada di atas. Sekarang kita coba lihat iPhone 17 Pro Max Orange yang 1 TB. Setelah itu kita pilih mutasi, lalu kita refresh. Nah, di sini ada mutasinya tanggal 17 bulan 4 tahun 2026, ada saldo masuk 50, lalu tanggal 22 bulan 4 2026 ada keluar 1. Jadi sisa 49 stoknya. Sekarang kita coba lihat keterangannya. Sini ada pembelian dari PT Ponholder, lalu kita ada melakukan penjualan ke pelanggan umum. Oke, setelah kita sudah melihat mutasi barang, selanjutnya kita coba lihat laporan penjualan. Kita klik daftar laporan, lalu kita pilih rincian penjualan per barang email. Kita klik, lalu kita tampilkan. Nah, di sini banyak laporan-laporan penjualannya. Ada iPhone 16 Pro Max warna biru 8/128 GB. Ada penjualan tanggal 15 April sebanyak 5 unit. Lalu di sini ada nomor emailnya, lalu ada nama pelanggannya. Di sini kita menjual ke Adisel, lalu banyak lagi laporan-laporan. Selanjutnya kita kembali ke daftar laporan. Selanjutnya kita coba lihat laporan penjualan. Selanjutnya di sini ada laporan penjualan per pelanggan, laporan penjualan per barang, penjualan barang per pelanggan, lalu ada grafik penjualan bulanan dan lain sebagainya. Jika ingin melihat laporan piutang, kita juga bisa lihat. Kita cari ke bagian piutang. Nah, di sini ada laporan faktur belum lunas. Kita coba lihat. Nah, di sini kita ada piutang ke Adisel, ada 2 faktur, lalu ke Intan Sale juga ada beberapa faktur.
Nah, di sini laporan-laporan piutangnya juga masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa lihat laporan keuangan. Dan kita pilih keuangan. Nah, di sini ada laba rugi, ada neraca. Coba kita lihat untuk laba rugi standarnya. Kita tampilkan. Dan di sini ada penjualan, laporan penjualannya, ada HPP-nya, lalu ada laporan biaya-biaya. Di sini ada laporan laba bersihnya. Oke, selanjutnya kita coba lihat laporan neracanya. Nah, kita pilih neraca indeks kontrol. Kita tampilkan. Nah, di sini banyak nih laporan-laporan kas, laporan piutang, persediaan. Lalu di sini ada utang usahanya juga, ada modal dan lain sebagainya. Jika ingin menggunakan Accurate Online dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon ada di deskripsi ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.